Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sindika Syalukonita, Teknik Informatika D, dengan NIM 2110010113. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Keterampilan Dasar Global. Yang pertama, menyelesaikan masalah kompleks. Pemecahan masalah yang kompleks adalah serangkaian pengamatan dan keputusan berdasarkan informasi yang digunakan untuk menemukan dan menerapkan solusi untuk suatu masalah. Selanjutnya, perbedaan masalah kompleks dan bukan kompleks. Pertama yaitu pertimbangan, kedua prediksi, ketiga rumitnya masalah, dan keempat jumlah langkah. Strategi menyelesaikan masalah kompleks yang efektif. Pertama, mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Selanjutnya, pertimbangkan dampak masalah, solusi brainstorming, pertimbangkan dampak dari solusi, pilih solusi yang paling optimal, laksanakan rencana, dan bersiaplah untuk perubahan. Selanjutnya, berpikir kritis. Berpikir kritis ialah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Apa saja sih inti dari berpikir kritis? Yang pertama ada analisis, kedua inference, yang ketiga interpretation, keempat explanation, kelima self-regulation, dan terakhir evaluation. Perbedaan berpikir kritis dan bukan berpikir kritis. Seorang pemikir kritis cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang irrelevan, dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan, dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Seorang yang bukan pemikir kritis mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya, tidak melihat, menangkap, maupun memikirkan masalah inti. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, atau fleksibilitas, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu ide atau gagasan. Aspek-aspek kreativitas ada 5. Yang pertama, fluensi, yaitu kesigapan, kelancaran untuk menghasilkan banyak gagasan. Kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. Yang ketiga, orisinalitas, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang asli. Elaboration, individu yang mampu mengembangkan suatu gagasan, menambahkan atau memperinci detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi menjadi lebih menarik dengan mempertimbangkan macam-macam implikasi. Selanjutnya, originality. Keaslian yaitu individu mampu untuk mencetuskan gagasan unik atau gagasan asli yang belum pernah ada. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Pertama, ada jenis kelamin. Kedua, status sosial ekonomi. Ketiga, urutan kelahiran. Keempat, lingkungan kota versus lingkungan pedesaan. Kelima, inteligensi. Dan terakhir, ukuran keluarga. Selanjutnya, people management. People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur, dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga produktivitas kerja mereka bisa meningkat. Singkatnya, people management adalah sebuah proses mengoptimalkan produktivitas dengan memberikan motivasi dan pelatihan.
Ada 12 set skill dari people management. Yang pertama komunikasi, empati, training, delegasi, reward dan pengakuan, kesabaran, fleksibel, open-minded, jiwa kepemimpinan, kepercayaan, adaptasi, dan terakhir organisasi. Bagaimana sih cara meningkatkan skill people management? Di sini ada 4 cara. Yang pertama, one step at time. Kedua, mengikuti training. Ketiga, miliki mentor. Dan terakhir, feedback sesama manajer. Materi terakhir yaitu koordinasi. Menurut Chung dan Megginson tahun 1981, koordinasi yaitu proses motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Stutisna tahun 1989, ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan, koordinasi adalah suatu yang mengikat, menyatukan, dan menyelaraskan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa ciri-ciri dari koordinasi. Yang pertama terletak pada pemimpin, adanya proses, pengaturan secara kelompok, konsep dengan tindakan, dan terakhir tujuan bersama. Tujuan koordinasi itu sendiri yaitu pengaturan dan penataan berbagai elemen, menghindari tumpang tindih kegiatan, dan terakhir mendapat hasil secara efisien. Ada 2 tipe koordinasi. Yang pertama koordinasi vertikal dan kedua koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan atasan terhadap unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Demikian penjelasan atau pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.